Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, diberikan sehat walafiat, dan semoga kita tetap kuat dalam menjalankan segala ujian dan segala cobaan selama nafas masih ada di kandung badan. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita yang kita jalani selama kita masih hidup, selama kita masih ada napas, maka selama itu pula cobaan akan terus datang kepada kita silih berganti. Karena hukum alam ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, semuanya berlaku terus menerus. Cobaan dan ujian yang silih berganti datang kepada kita. Bagaimana cara menepisnya? Kita sebagai manusia yang masih mempunyai jiwa, yang masih mempunyai nafas, tentunya harus berpikiran positif dalam menghadapi atau dalam menanggapi segala ujian dan cobaan tersebut. Karena kenapa? Kalau kita punya pikiran yang positif, pada akhirnya bisa mengeluarkan energi negatif dalam tubuh kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, satu hal ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian, kita harus ingat bahwasanya ketika sulit pasti ada mudah. Al-Quran telah menjelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap sulit itu ada kemudahan. Kita diwajibkan mencari titik mana kita bisa keluar dari permasalahan hidup kita. Kita perlu ikhtiar. Kita perlu melakukan sebuah gerakan untuk merubah diri kita yang lebih baik lagi. Karena titik mudah itu harus kita cari. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dengan ujian. Kita tidak bisa hanya diam sendiri, kemudian diam berpasrah diri tanpa melakukan sesuatu apapun. Karena tawakal itu setelah ikhtiar. Jadi berikhtiar dulu baru kita memasrahkan diri kita kepada Allah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap sulit pasti ada kemudahan. Kemudahan itu harus kita cari. Titik mana kita bisa keluar dari masalah itu? Titik mana kita bisa sukses dari perkara-perkara itu tadi? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, semoga di dalam kesulitan yang bagaimanapun, selagi kita Ramadan, iman kita diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk memperkuat, mempertebal iman kita kepada Allah, untuk lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan. Tinggal bagaimana kita bisa menanggapi hal itu tadi. Kalau kita ibaratkan seperti lampu, lampu itu tegangannya ada positif, ada negatif. Kalau positif terus, tidak akan lampu itu menyala. Kalau negatif terus, tidak akan lampu itu menyala. Artinya apa? Perlu ada positif dan negatif supaya lampu itu menyala dan lampu itu menjadi penerang untuk seluruh manusia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Keterangannya di kitab syarah kitab Safinatun Najah dan kitab Adillatu Amali Ramadan karya Kiai Haji Syafi'i Asmari. Ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah ini kalau diperkirakan
dia ini tidak kuat untuk melakukan ibadah puasa, atau ketika melakukan puasa diagnosa dokter akan semakin parah penyakitnya, maka ia diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Artinya hukum puasanya dia boleh meninggalkan, akan tetapi nanti dikodok di waktu yang lain. Bila sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, sekali lagi, bila sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia boleh berbuka dan tidak wajib mengkodok. Kewajibannya hanya membayar fidyah. Sekali lagi, apabila yang sakitnya itu tidak ada harapan kesembuhan, maka tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengkodok puasanya, akan tetapi hanya wajib bayar fidyah saja. Akan tetapi apabila sakitnya itu ada harapan untuk sembuh, maka wajibnya hanya mengkodok saja, tidak wajib bayar fidyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang-orang yang boleh berbuka di bulan puasa ini ada kerukhsahan. Yang kedua adalah musafir. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Berapa jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya diantaranya 80,640 km. Sederhananya lebih dari 80 km, maka boleh berbuka dan wajib mengkodok pada waktu yang lain. Untuk orang yang sakit dan untuk orang yang musafir, ini ada dalil Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Allahu wa rasuluhu a'lam. Barang siapa di antara kamu hadir menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengkodok sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian berikutnya, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan atau orang yang mendapatkan kerukhsahan selanjutnya adalah orang tua yang sudah udzur, tidak kuat berpuasa lagi, atau orang yang keadaannya lemah, tidak ada harapan kuat lagi, boleh berbuka dan wajib membayar fidyah saja. Jadi kewajibannya membayar fidyah saja. Sama dengan orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh itu tadi. Kemudian selanjutnya, orang yang mendapatkan kelonggaran untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah orang hamil atau orang yang menyusui, boleh berbuka puasa. Dengan ketentuan, ada ketentuan-ketentuan untuk orang yang hamil dan menyusui. Yang pertama, kalau berbukanya atau kalau dia tidak puasanya karena mengkhawatirkan kemudorotan pada dirinya saja, tidak mengkhawatirkan bayinya, maka ia hanya wajib mengkodok saja. Sederhananya begini, saya lagi menyusui atau kita ibu-ibu lagi menyusui atau lagi hamil, dia tidak puasa, niat tidak puasanya karena madorot untuk badannya atau saya tidak kuat, maka dia hanya berkewajiban mengkodok puasanya saja. Kemudian kalau berbukanya atau tidak puasanya itu hanya mengkhawatirkan kemudorotan pada bayinya saja atau kemudorotan pada kehamilannya saja. Sederhananya begini, tidak puasanya itu, ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak puasanya itu karena kasihan sama kandungannya atau kasihan sama yang disusuinya saja, maka dia wajib mengkodok dan membayar fidyah setiap hari 1 mud. Kalau berbuka puasanya hanya mengkhawatirkan kemudorotan untuk kehamilannya, kemudorotan untuk bayi yang disusuinya saja, maka dia wajib mengkodok dan membayar fidyah. Jadi ada 2. Awas ya, kalau tidak berpuasanya itu ibu-ibu untuk yang hamil dan ibu yang menyusui, saya sih kuat tapi saya hanya kasihan sama bayinya, tapi saya hanya kasihan sama kandungan saya, maka dia wajib membayar 2 hal, mengkodok puasa dan membayar fidyah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri shauma
wa syatros sholati wa anil hubli wal murdi'is sauma. Rawahul khamsah. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah melepas orang yang berpergian dari kewajiban berpuasa dan sebagian dari sholat, dan terhadap perempuan yang hamil dan yang menyusui Allah telah melepaskan kewajiban puasa dari keduanya. Hadis riwayat 5 imam ahli hadis. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita di hari ke-6 bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah masih memberikan umur panjang, masih memberikan kesehatan, masih memberikan napas untuk kita untuk melakukan ibadah Ramadan ini. Dan fadilah daripada sholat tarawih di bulan Ramadan ini pada hari yang ke-6, barang siapa yang sholat tarawih pada hari ke-6, pahalanya seperti pahala orang tawaf di Baitul Ma'mur, dan seluruh bebatuan akan memohonkan ampun padanya. Pada hari yang ke-6 sholat tarawih, fadilah dalam kitab Durratun Nasihin majelis ke-4, maka dia seperti ibadahnya, pahalanya, ganjarannya seperti tawaf di Baitul Ma'mur, dan bebatuan yang ada di seluruh bumi ini akan memohonkan istighfar kepadanya, akan memintakan ampun kepadanya atas segala dosa-dosanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan jembar rizki, dan diberikan kesehatan untuk menghadapi Ramadan yang mulia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.